Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Benda ini sering mengalung di leher Gibran. Apakah itu? Calon wali kota Solo nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka kerap terlihat tampil dengan berkalung sebuah benda. Setiap melakukan belusukan, dia hampir selalu berkalung benda tersebut. Apakah itu? Seperti saat menghadiri acara Ormas Pemuda Pancasila di kawasan Laweyan Solo, Minggu 15 November. Gibran juga tampak berkalung benda berbentuk kotak kecil berwarna perak. Beberapa kesempatan sebelumnya Gibran juga terlihat memakainya, seperti saat belusukan bersama Ganjar Pranowo di Pasar Kelitian Notoharjo pekan lalu. Kemudian saat mengikuti penyemprotan disinfektan di Gramat Manahan, Sabtu 14 November. Bukan jimat atau penolak bala, benda itu diklaim sebagai antivirus. Dia mengaku mengenakannya karena diminta oleh istrinya. Ini Kumamon, maskot wisata salah satu daerah di Jepang. Titipan istri saya, antivirus, kata Gibran pada hari Minggu 15 November. Menurutnya antivirus tersebut dibeli secara online, namun tidak diketahui kalung antivirus tersebut diproduksi dari mana. Beli online, jawabnya singkat. Dilihat dari beberapa situs jual beli, banyak dipasarkan kalung yang diklaim sebagai antivirus. Beberapa di antaranya disebut berasal dari Jepang. Namun ada pula kalung yang pernah diklaim oleh Kementerian Pertanian sebagai antivirus. Meski banyak dikritik, kalung yang mengandung bahan eukaliptus itu banyak dipasarkan di situs jual beli. Gibran sesumbar, popularitas saya sudah 90%, tak perlu pasang spanduk baliho. Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Solo, FX Rudiatmo enggan berkomentar ketika dimintai tanggapan soal langkah Gibran Rakabuming Raka yang kini telah resmi mendaftar menjadi bakal calon wali kota Solo untuk Pilwalkot 2020 lewat DPD PDIP Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember kemarin. Emoh aku, ujar Rudi singkat kepada wartawan usai kegiatan Midir Praja di SMP Negeri 17 Solo Jumat 13 Desember. Adapun Gibran percaya diri menghadapi Pilkada Solo, ia mengatakan popularitasnya sudah mencapai 90%. Karena itu Gibran berpesan kepada relawan yang kini sudah berjumlah ribuan itu supaya tidak perlu memasang spanduk baliho dan segala macam media promosi luar ruang dengan memajang foto dan namanya. Sebab putra sulung Presiden Joko Widodo itu percaya diri memiliki angka popularitas yang tinggi. Popularitas saya sudah 90% kok, yang perlu itu turun ke masyarakat, belusuan, jelas dia. Sesumbar Gibran di Pilwalkot Solo, melompat lebih jauh. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka ingin membuat kota Solo melompat lebih jauh. Hal itu ia ungkapkan di hadapan para pendukungnya saat akan berangkat mendaftarkan pencalonan wali kota Solo ke DPD PDIP Jawa Tengah. Kami berkumpul di Geraha Sabha tidak hanya mengantarkan seorang Gibran mendaftarkan ke DPD PDIP Jateng, tetapi karena kami satukan oleh cita-cita yang sama agar Solo melompat lebih maju, kata Gibran di Geraha Sabha Solo, seperti dikutip dari redaksi Antara pada hari Kamis 12 Desember. Gibran diantarkan sekitar 1.000 orang relawannya ke DPD PDIP Jawa Tengah di Semarang. Gibran terlihat didampingi oleh ibunya Iriana Joko Widodo dan sang istri Selvi Ananda. Kami ingin Solo melompat lebih maju. Kami tidak lagi berbicara masalah perubahan, tetapi bicara masalah lompatan, percepatan. Solo itu ingin melompat agar masyarakatnya lebih sejahtera, ucap Gibran. Oleh karena itu, Gibran juga meminta doa restu kepada para masyarakat agar diberikan kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota melalui DPD PDIP Jateng. Saya mohon doa restu dan dukungan agar saya diberikan kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota melalui DPD PDIP Jateng, tuturnya. Sebelum berangkat, Gibran mengaku sudah sungkem mohon doa restu kepada neneknya atau Ibunda Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo di kediamannya pada hari Rabu 11 Desember malam. Gibran pun juga telah meminta doa restu kepada ibunya pagi hari tadi. Sementara istri Gibran,
Selvi Ananda mengatakan dirinya sengaja tidak ikut mendaftarkan ke Semarang karena harus menjaga putri keduanya. Saya doa yang terbaik untuk Mas Gibran, saya bersama Ibu Iriana di rumah tidak bisa ikut mengantarkan ke Semarang, kata Selvi. Cara instan demi tiket Pilwalkot Solo. Manuver Gibran lobby Megawati. Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana maju di Pilkada Kota Solo 2020. Gibran, meski berstatus anak presiden, Gibran tak bisa instan melenggang menjadi kandidat calon wali kota ataupun calon wakil wali kota. Gibran harus menjalankan proses politik di PDI Perjuangan. Jalan dia untuk mengikuti Pilkada Solo memang cukup berat. Lantaran dari hasil penjaringan tertutup PDIP Kota Surakarta sudah muncul nama Ahmad Purnomo dan juga Teguh Prakosa. Purnomo saat ini menjabat Wakil Wali Kota Solo, sedangkan Teguh merupakan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Kota Solo. Namun Gibran tak menyerah, ia bermanuver dengan menyambangi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya pada hari Kamis 24 Oktober yang lalu. Usai melakukan pertemuan, Gibran menegaskan dirinya tidak akan maju menjadi calon wali kota Solo dari jalur independen. Gibran bertekad akan berjuang dalam kontestasi Pilkada Solo melalui PDIP, partai yang telah mengantarkan bapaknya Jokowi sebagai wali kota Solo, gubernur DKI hingga presiden 2 periode. Saya sampaikan ke Bu Mega, saya tidak akan maju lewat independen seperti yang dikatakan di Solo kemarin. Itu tidak benar. Jadi saya tidak pernah berkata kepada siapapun dan dimanapun kalau saya akan maju lewat independen, ucap bos martabak Markobar itu. Sontak Megawati pun meminta Gibran membaca 4 buku wajib karya Presiden pertama RI, Soekarno. Keempat buku tersebut antara lain Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, Lahirnya Pancasila dan Membangun Tatanan Dunia Baru. Semua buku Bung Karno yang bersifat wajib dan Mas Gibran juga oleh Ibu disarankan membaca buku tersebut, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Meski telah bertemu dengan Mega, kata Hasto, Gibran tetap harus melalui berbagai tahapan. Pertama harus melalui DPC, kemudian Dewan Pimpinan Daerah DPD, selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. Tak hanya untuk Gibran, seluruh kader yang diusung itu harus mengikuti psikotes dari PDIP. Barulah nanti, kata Hasto, Megawati akan memutuskan siapa yang pantas maju dalam pilkada. Setelah itu, kader tersebut pun wajib mengikuti sekolah kepala daerah dari PDIP untuk disiapkan sebagai pemimpin. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, Gibran masih memiliki kesempatan untuk bisa mencalonkan diri dalam Pilwalkot Solo pada 2020 nanti. Meski ada peluang, tapi Gibran tetap harus melalui mekanisme pencalonan berjenjang yang ada di PDIP. Gibran tak sama dengan Jokowi. Kuatnya keinginan Gibran untuk maju di Pilkada Kota Solo tak bisa disamakan dengan ayahnya meraih kesuksesan memenangkan Pilwalkot Solo pertama kalinya pada 2005. Kala itu Jokowi juga mengawali karir sebagai pengusaha sebelum menjadi wali kota Solo. Partainya pun sama, yakni PDI Perjuangan. Bedanya ketika itu Jokowi maju menjadi calon wali kota bukan sebagai putra presiden, sementara Gibran saat ini berstatus sebagai putra presiden. Karyono pun juga melihat usia Gibran tak sematang Jokowi saat terjun ke dunia politik. Menurut Karyono sendiri, Jokowi mengawali karir politiknya dari profesi pengusaha yang terbentuk oleh sikap kemandirian. Sementara Gibran secara tak langsung bisnisnya dirintis karena nama besar Jokowi. Gibran bahkan sudah memiliki modal sosial yang bisa menjadi bekal untuk mengikuti kontestasi pemilihan wali kota Solo pada tahun 2020. Usia Gibran memang masih muda, namun dia sudah memiliki branding sebagai pengusaha muda yang namanya mulai melejit. Meski sulit dipungkiri, popularitas Gibran terdongkrak, tentu saja diperkuat oleh statusnya sebagai putra presiden, kata Karyono. Meski sudah memiliki nama tenar bila dibandingkan dengan Jokowi dulu, tetap saja menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, Gibran belum tentu seberuntung Jokowi untuk bisa menjadi wali kota Solo. Deddy bahkan mengatakan, dengan manuver Gibran mendekati elit PDIP, tetap saja keberuntungan Jokowi belum tentu dapat diikuti oleh anaknya. Jokowi dulu menang karena ia dianggap simbol masyarakat yang pro-rakyat dan tak berangkat dari kemewahan. Beda dengan Gibran saat ini, yang sudah berstatus sebagai anak presiden. Deddy juga melihat PDIP Solo tak mau nama besar Jokowi menjadi faktor kemenangan untuk Gibran, sehingga menolak mencalonkan Gibran.
PDIP Solo, kata Dedi, juga tampak tak mau nama Jokowi menjadi rusak karena Gibran mengalami kekalahan nantinya. Jangan sampai kemudian publik menerjemahkan aktivitas politik Gibran sebagai aji mumpung dan penuh hasrat berkuasa, kata Dedi. Ia menilai manuver Gibran dengan menemui Megawati dan DPP PDIP juga tak etis, sebab Gibran dinilai sudah melangkahi DPC PDIP Solo dan DPD PDIP Jawa Tengah. Manuver ini, kata Dedi, jelas tidak baik bagi konsolidasi politik PDIP. Karena bagaimanapun jika Gibran berhasil masuk dan terbukti melangkahi PDIP Solo, maka bisa berdampak disharmoni.